Yo, balik lagi sama gue di channel Nanti dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputar Bitcoin kembali. Ya, sesuai video kemarin juga sudah upload untuk si Bitcoinnya. So, hari ini langsung aja tanpa basa-basi kita lanjut untuk bahas si Bitcoin. Jadi pertama-tama kita bahas untuk USDT dominance time frame 4 jamnya dulu. Memang kemarin ternyata dia nggak terkoreksi lebih dalam lagi ke box warna ataupun yang saya kotakin warna hijau ini. Dia cuman retest terhadap MA34 nya, kemudian mendapati pemantulan yang lumayan, makanya Bitcoinnya lebih drop lagi kemarin kita lihat ya. And then kita lihat dia ini memang nggak mencapai ataupun ke highest point sebelumnya nih, dia nggak mencapai sana, cuman sampai ke kisaran 4,55% aja udah adanya rejection. So sooner or later kita akan melihat dia akan testing kembali di EMA34 ini atau garis warna biru ini. Ya, kalau misalkan dia ada bounce lagi ya dia potensi untuk naik lagi, berarti nanti kita akan melihat Bitcoin itu lebih drop lagi. Tapi ya, kalau misalkan dia testing terhadap MA34 dan 55 sekaligus box warna hijau ini yang sebelumnya menjadi support dan resisten untuk Bitcoin dominance time frame 4 jam, berarti soon kita akan melihat si Bitcoin masih rebound sesaat terlebih dahulu. Nah, nanti ini menjadi key levelnya si USDT dominance untuk time frame 4 jam ya, atau untuk jangka pendeknya. Apakah di sini adanya pemantulan kembali ya? Kalau misalkan dia mantul keras lagi, ya Bitcoinnya drop lagi, teman-teman, bisa drop lebih dalam seperti kisaran $38.000, $39.000 dan lain sebagainya ya. Jadi memang di box warna hijau ini masih menjadi area yang sangat-sangat krusial untuk si USDT dominance time frame 4 jamnya. Itu di sekitaran 4,26% sampai sekitaran 4,32%. Nah, sekitar area itu kalau misalkan dia jebol atau drop dari EMA34 nya atau garis warna biru ini. Kemudian kalau misalkan kita lihat juga ini dia mampu maintain ya di atas EMA34 ini semenjak dia breakout tanggal 5 April. Ya, terus berangsur-angsur dia mampu mempertahankan posisinya di atas EMA34 atau garis warna biru ini di time frame 4 jamnya. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan ya. Pertama EMA34, lalu kedua adalah EMA55 sekaligus dengan box ataupun area yang sudah saya infokan ya. Ini untuk si USDT dominance. Next, ini adalah Bitcoin dominance-nya. Kemarin juga sudah saya sampaikan dia memang secara overall bermain di range ini aja, teman-teman. Nih, sideway-nya di range ini ya. Untuk bagian atasnya atau maksimalnya itu di kisaran 42,05 sampai 42,23% untuk sisi USDT dominance, dan untuk support bawahnya ini yang cukup strong itu di sekitaran 41,36%. Sekitar area itu yang menjadi tahanan cukup kuat untuk si USDT dominance ini time frame 4 jamnya. Ya. So kalau misalkan kali ini adalah percobaan ini setelah 1, 2, ini adalah percobaan ketiga kalinya dia malah breakdown. So kita akan melihat untuk altcoinnya masih lebih bernapas lagi. Ya, next target itu di kisaran 40,98%. Ya, untuk next target untuk si Bitcoin dominance time frame 4 jam. Tapi kalau misalkan dari sini dia adanya reaksi untuk rebound kembali seperti sebelum-sebelumnya, ya kita untuk melihat altcoinnya itu akan tertahan lagi kembali ya. Jadi ini adalah area yang sangat penting ataupun krusial untuk si Bitcoin dominance time frame 4 jam ya. Jadi bisa diperhatikan dulu area ini, support kuatnya. Next, ini adalah bahasan untuk Bitcoin time frame daily ya. Jadi ini outlook udah beberapa kali saya bahas ke teman-teman sekalian. Memang kita bisa lihat kemarin itu udah cukup lumayan ya pemantulannya sampai ke kisaran $41.552 lah, sekitar area itu. Cuman sayangnya in the next day langsung dapat tekanan yang cukup signifikan ya. Bar candle warna merah ini yang cukup lumayan. And then melihat Bitcoin itu tertekan sampai ke kisaran 39.500-an. Kemudian di sini ada yang pemantulan sedikit ya. Posisi Bitcoin sekarang $40.066 ya. Jadi kalau misalkan dia mampu maintain ya, teman-teman, mampu maintain posisinya at least di atas trendline warna biru ini ya, yang sebelumnya menjadi tahanan yang cukup kuat untuk si Bitcoin yang saya ambil dari body to body candle. Soon yang akan kita lihat kalau misalkan dia masih mampu mempertahankan posisinya di atas trendline warna biru ini, soon yang kita lihat bisa aja dia untuk going up lagi. Ya, testing pertama di kisaran 41.500 dulu. Next lagi di kisaran 42.000 sampai 43.000-an dolar, di mana itu adalah confluence of resistance untuk si Bitcoin. Jadi istilahnya next strong resistance-nya lah untuk si Bitcoin yang perlu sekali kita waspadai ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan kalian udah cicil-cicil beli atau akumulasi ya, ketika drop, nanti kalau misalkan dia visit ke beberapa resistance seperti 41.500, kemudian 42.000 sampai 43.000 dolar,
ya kalian bisa concern ataupun untuk mengurangi posisi kalian atau istilahnya cicil jual. Bukannya malah kalian FOMO, wah nih beli nih bakal ngepam lagi ya, nggak kayak gitu ya. Makanya kalau misalkan ada drop, ada diskon, berarti ya kita melakukan yang namanya DCA bisa, cicil beli bisa untuk beberapa koin yang kalian yakini dan kalian sudah analisa sebelum kalian cicil beli. Ya jadi kalau misalkan nanti market udah rebound, ya bukan waktunya untuk belanja, tapi udah waktunya untuk cicil jual. Ya kurang lebih sih seperti itu saran saya. Ya next lagi kalau misalkan dia mampu breakout ke kisaran berapa? Ya ke kisaran seperti 45 ribuan dolar, 48 ribu dolar, and then yang tertingginya di kisaran 50 ribu dolar. Jadi bisa perhatikan untuk beberapa target resisten itu. At least pertama yang harus kita lihat untuk jangka sekarangnya, dia harus mampu maintain posisinya di atas trendline support ini. Ya kalau dia mampu, ya masih probabilitasnya cukup besar untuk dia bisa melanjutkan penguatannya. Tapi kalau misalkan di area sini dia nggak mampu untuk mempertahankan posisinya, itu dia bisa drop lagi bahkan lebih signifikan ke kisaran 37.000 sampai 38.000 dolar. Kalau misalkan diambil dari shadow ataupun buntut candle sebelumnya nih di trendline ini teman-teman ya. Jadi itu untuk si Bitcoin time frame daily. Next kita bahas untuk hourly-nya. Memang kemarin saya sudah sampaikan ya, kalau misalkan terbentuknya seperti ini tuh kecenderungannya kurang bagus. Biasanya dia drop ke bawah dulu atau jeblos ke bawah dulu, bukan malah dia going up. Dan ya ini sesuai ekspektasi, dia memang mengalami penurunan, tapi ini keras banget teman-teman. Ya penurunan ini keras banget. Ya di luar ekspektasi sih. Di ekspektasi saya kan ya memang dia kemungkinan drop dulu. Tapi dropnya cuman sebatas kisaran sini. Ya at least kisaran 40.400-an sampai 40.500-an dolar aja. Yang dimana itu menjadi area neckline dari si double bottom sebelumnya. Kemudian dia drop langsung di bawah turun, and then mengalami pemantulan di kisaran sini teman-teman. Sebentar, ini akan saya tandain dulu. Nah di kisaran sini dia mengalami pemantulan. Ya istilahnya ini adalah area demand untuk si Bitcoin terakhir sebelum dia istilahnya ngepump cukup lumayan nih. Ya di area sini teman-teman. Saya akan tandain dulu nih di area sini. Karena memang terakhir kali di area situ kita bisa lihat mendapati kenaikan yang cukup signifikan, and then kembali dia tertahan di area yang sama seperti sebelumnya nih. Ya, dia kembali tertahan di area yang sama. Sekarang dia menjumpai oleh area resistennya. Nih di kisaran sini. Saya tandain aja. Nah, sebelumnya di area sini menjadi resisten, kita bisa lihat ya. Resisten di sini. Nih ya, ini resisten. Kemudian di sini resisten berapa kali nih? Oke. And then sekarang dia lagi ngetes juga nih ya, di zona yang sama resisten, dan itu dekat sekali dengan EMA 34 ya, atau garis warna biru ya. Jadi memang di kisaran 40.200-an itu adalah resisten yang lumayan kuat untuk jangka pendeknya ya. Kita bisa dapat rejection juga nih bar candle. Jadi kalau misalkan sebelum dia bisa breakout terhadap area itu, plus juga EMA 34 dan 55-nya, kita belum bisa mengekspektasikan si Bitcoin untuk terbang lebih tinggi, atau bahkan dia bisa drop dulu testing ke lowest point sebelumnya ya, di kisaran 39.500-an lah ya. Kalau misalkan dia drop lagi dari sini nggak mampu dipertahankan, nggak ada demand lagi yang nahan, berarti tidak ada pemantulan. So yang akan kita lihat dia bisa drop lagi untuk testing di lowest point ketika dia terbentuk double bottom di sekitaran 39.200-an dolarnya kembali. Ya jadi itu untuk jangka pendeknya beberapa area yang harus sekali diperhatikan ya oleh kita semua, khususnya di time frame 1 jam. Oke guys ya, jadi kalau misalkan dia at least dia adanya pemantulan kembali ya, kemudian dia juga mampu break terhadap EMA 34 dan 55, dan sekaligus dia harus break juga nih ya di kisaran 40.500-an dolarnya, baru kita bisa melihat untuk si Bitcoin melanjutkan penguatannya at least testing di highest point sebelumnya di kisaran 41.500 dolarnya ya. Jadi itu sekilas untuk bahasan Bitcoin secara time frame hourly 1 jam, ini daily, kemudian Bitcoin dominance time frame 4 jam, juga USDT dominance time frame 4 jam. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita lihat juga untuk si Bitcoin, mungkin jangka pendeknya ya, jangka pendek sampai jangka menengah ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa kalian harus analisa kembali sebelum make decision atas pilihan transaksi kalian masing-masing ya. Jadi tadi itu hanyalah saran pribadi dari saya untuk teman-teman sekalian ya. Tapi terserah, kembali lagi ke teman-teman maunya seperti apa, mau melakukan cicil jual atau tidak ya, terserah kembali ya, pilihan di tangan kalian masing-masing. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.